Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel yang membahas tentang informasi P3K dan CPNS, informasi tunjang guru, dan tutorial komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin ingin berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, dan informasi ini adalah merupakan informasi resmi karena informasi ini kita berdasarkan dari peraturan Menpan RB tentang pengadaan guru P3K atau P3K di tahun 2021. Adapun judul video yang sempat admin buat untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia dan teman-teman subscriber setia Abil Maiwa Channel, yaitu adalah 2 peluang emas guru honorer yang sekolah induknya tersedia formasi linear, kunci jatah ASN P3K di sekolah induk. Jadi seperti itu judulnya teman-teman ya. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan atau hasilkan di peraturan baru dari Menpan RB tentang formasi linear yang tersedia di sekolah induk, itu menjadi 2 peluang emas yang harus sebenarnya dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer yang mengabdi di sekolah induk yang tersedia formasi linear sesuai dengan ijazah teman-teman. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadi pintu untuk mengunci jatah ASN P3K di sekolah induk. Buktinya ada di sini teman-teman ya. Kita lihat buktinya. Nah, buktinya di sini di peraturan Menpan RB itu di pasal 29 teman-teman ya. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adalah THK 2 dan B guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi memang sebenarnya teman-teman bahwa di aturan memang sudah memberikan peluang emas kepada teman-teman guru honorer yang merupakan guru honorer di sekolah negeri, yaitu THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar Dapodik, karena teman-teman berhak untuk mengikuti seleksi pertama tanpa dicampur oleh guru honorer swasta ataupun lulusan PBG murni. Ini buktinya ya, di peraturan ini buktinya ada 2 di bagian A dengan bagian B. Kemudian yang menjadi kunci utamanya di sini teman-teman ya, di poin A dengan poin B. Teman-teman diperhatikan di layar monitor admin. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, memilih kebutuhan PPK dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan PPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi intinya untuk poin A adalah bagi teman-teman guru honorer yang merupakan peserta kompetensi tes pertama itu adalah wajib mendaftar dan melamar formasi di sekolah induk tempat teman-teman mengajar jika memang formasinya sesuai dengan sertifikat pendidik ataupun linear dengan kualifikasi ijazah teman-teman. Itu teman-teman tidak bisa pindah ke sekolah lain, dan ini adalah merupakan salah satu kunci kemenangan teman-teman guru honorer di seleksi tes pertama guru P3K. Nah, dilanjutkan di poin B, ini yang paling menentukan teman-teman ya. Di poin B di sini saya coret dulu ya. Di poin B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud di huruf A. Maksudnya jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud di huruf A adalah ini, yaitu THK 2 dan guru non ASN jika memang linear sertifikat pendidik dan ijazah teman-teman. Nah, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, inilah yang menjadi kunci utama teman-teman. Jadi misalkan di sekolah teman-teman itu ada 2 formasi, misalnya ada 2 formasi yaitu guru kelas SD, dan ternyata guru honorer yang ada di sekolah teman-teman itu juga ada 2 dan ijazahnya linear dengan formasi yang disediakan di sekolah induk. Nah, secara otomatis hanya guru honorer yang di sekolah induk itulah yang bisa mengisi jatah formasi di sekolah induk tersebut. Tidak boleh ada peserta lain, tidak boleh ada guru honorer lain masuk ke sekolah tersebut, karena memang menurut aturan di sini jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Seperti itu teman-teman. Jadi memang ini adalah merupakan kesempatan emas, karena secara otomatis jika formasi hanya 1 dan guru honorernya juga cuma 1, maka secara otomatis guru honorer yang ada di sekolah induk itulah yang berhak untuk mengikuti tes di sekolah induk tersebut dan tidak boleh dicampuri oleh guru honorer di sekolah lain. Dari sekolah lain tidak boleh ada guru honorer yang masuk untuk melamar di sekolah induk tersebut, karena sudah diisi oleh guru honorer yang memang sudah mengabdi di situ di sekolah induk tersebut dan sudah linear ijazah atau serdiknya. Jadi secara otomatis hitung-hitungan di atas kertas ini menjadi peluang teman-teman untuk mengunci jatah ASN di sekolah tempat teman-teman mengabdi.
Karena kenapa? Karena kita tidak dicampuri oleh pelamar lain. Kalau memang ijazah teman-teman itu linear dengan formasi yang disediakan di sekolah induk, itu berdasarkan di pasal 29 aturan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang ini adalah merupakan peluang dan kesempatan bagi teman-teman, karena teman-teman akan bisa mengunci formasi atau posisi di sekolah induk teman-teman sendiri, asalkan dengan catatan bahwa formasi yang disediakan di sekolah teman-teman itu ada, dan yang kedua adalah linear dengan ijazah teman-teman. Jadi itulah kesempatan emas bagi teman-teman guru honorer, dan ini berlaku untuk THK2 dan guru non ASN yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Seperti itu untuk khusus tes pertama. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di informasi berikutnya. Nah, di sini dijelaskan di ayat C, dalam hal kebutuhan PPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak boleh melamar di sekolah yang memang sudah pol ya. Misalnya di sekolah A guru honorer yang tersedia 3, sedangkan formasi yang tersedia 2. Jadi teman-teman dari sekolah lain tidak boleh melamar ke situ, harus mencari sekolah yang tersedia kebutuhannya. Artinya masih kurang pelamar dengan jumlah formasi yang disediakan di sekolah lain. Seperti itu. Itu adalah maksud di ayat C ini, bahwa dalam hal kebutuhan PPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Seperti itu teman-teman ya, harap dipahami. Oke, kita lanjut lagi di informasi penting lainnya. Menurut aturan dari Menpan RB ini, di aturan di sini bahwa pemilihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini saya tandai teman-teman ya. Saya tandai di sini, saya tandai teman-teman ya, bahwa untuk pemilihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita tanda di sini, kita kunci dulu bahwa di bagian A di sini, bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten ya, di wilayah kabupaten tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi betul-betul bagi pelamar mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk pendidikan tersebut di wilayah kabupaten tempat mengajar. Nah, jadi bagi teman-teman guru yang mengajar di pendidikan usia dini, taman kanak-kanak dan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, itu teman-teman dapat sebenarnya melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan, tapi berada di wilayah kabupaten tempat teman-teman mengajar pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan teman-teman. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman subscriber di kolom komentar seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Tolong di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman, karena informasi ini adalah informasi valid dan merupakan aturan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RB. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.